Indonesia hendak membeli F-15 Eagle II dari Amerika Serikat alias AS. Indonesia sengaja berencana membeli F-15 Eagle II dari AS untuk mempertebal kekuatan udara miliknya. Penebalan armada jet tempur Indonesia dengan F-15 Eagle II buatan AS diperlukan untuk menangkal pengerahan armada China di Natuna Utara. F-15 Eagle II mempunyai kemampuan strike cukup tinggi. Ia menjadi lambang supremasi udara AS. F-15 menjadi acuan bagi pembuatan F-22 dan F-35. Padahal awalnya F-15 Strike Eagle akan dipensiunkan seiring kedatangan F-35. Namun USAF nampaknya belum rela bila F-15 dipensiunkan. Maka Boeing membuat varian baru dari F-15 yakni Eagle II. Eagle II disusupi kemampuan jet tempur generasi kelima sehingga ia lebih mampu bertahan dalam pertempuran. Mengutip Boeing.com, F-15 Eagle II bakal menjadi ancaman bagi para lawannya di masa kini. Dengan teknologi generasi berikutnya yang memberikan peningkatan kemampuan bertahan di seluruh spektrum lingkungan yang luas, kemampuan pelengkap F-15EX memungkinkan struktur kekuatan yang lebih seimbang yang akan tetap menjadi ancaman saat ini dan yang muncul selama beberapa dekade mendatang, ujar Boeing. Kegunaan F-15 sebagai jet tempur supremasi udara tak dihilangkan oleh Boeing begitu saja. Boeing menjamin bahwa negara manapun yang bakal memiliki F-15 Eagle II tak perlu susah-susah mengintegrasikan sistem tempur pesawat ke jaringan pertahanan mereka. Cuma butuh waktu beberapa bulan F-15 Eagle II siap operasional. Unit yang dikonversi ke F-15EX dapat bertransisi dalam beberapa minggu atau bulan, bukan tahun, setelah menerima pesawat, jelasnya. Boeing juga berujar biaya operasional F-15 Eagle II akan rendah, sehingga akan menghemat kantong pengeluaran negara pembeli. Manfaat ini dikombinasikan dengan biaya per jam penerbangan terendah di kelasnya, menjadikan F-15EX solusi siklus hidup total untuk memenuhi persyaratan kapasitas Angkatan Udara AS, jelas Boeing. Indonesia sendiri dikabarkan membeli 36 unit F-15 Eagle II. Indonesia membeli paket komplit F-15 Eagle II dari AS. Jakarta akan memperoleh senjata, paket pelatihan hingga suku cadang F-15 Eagle II. Ditaksir Indonesia akan membayar Rp199 triliun untuk membeli F-15 Eagle II. Departemen Luar Negeri telah membuat keputusan menyetujui kemungkinan penjualan militer asing kepada pemerintah Indonesia pesawat F-15ID dan peralatan terkait dengan perkiraan biaya $13,9 miliar, lapor Deska.mil beberapa waktu lalu. Kelengkapan F-15 Eagle II yang diminta Indonesia juga sedang menunggu izin dari Kongres AS. Setelah Kongres AS memberi lampu hijau dan nampaknya memang demikian, maka F-15 Eagle II segera datang ke Indonesia paling cepat 2027. Kelengkapannya ialah 87 unit mesin F110GE129 atau F100PW229, 45 unit radar AESA APG-82V1, 45 unit ANALK-250 EPAWSS, 40 unit ANAAK-13 LANTIRN Navigation Pods, 48 unit Advanced Display Core Processor ADCP, 2 Digital Computers, 80 unit Joint Helmet Mounted Chewing Systems JHMCS, 40 unit ANAAK. Persaingan yang cukup panas dalam memperebutkan hegemoni di Laut Cina Selatan antara Cina dan Amerika ini melebar terhadap geopolitik dunia, terutama di ASEAN. Semenjak berlakunya CATSA, tak ayal banyak negara-negara di ASEAN yang membeli jet tempur buatan barat, termasuk dari Amerika Serikat. Amerika Serikat pun mulai banyak mengintensifkan hubungan baik dengan negara-negara ASEAN lewat diplomasi secara langsung maupun latihan militer bersama. Nah, menariknya negara kita sampai rela mengeluarkan uang miliaran dolar untuk rencana pembelian 36 unit jet tempur F-15 Eagle II dari Amerika Serikat. Di tengah kekhawatiran tentang pesawat siluman, Menhan Prabowo akhirnya bertolak ke Amerika Serikat kemarin untuk mulai mendiskusikan tentang pengadaan besar ini. Tepatkah langkah kita dalam membeli jet tempur F-15EX dari Amerika Serikat, sedangkan kita dikelilingi oleh F-35 milik Singapura dan Australia dan tidak menutup kemungkinan
kemungkinan akan bersaing juga dengan jet tempur siluman Cina. Nah, rupanya keputusan Amerika Serikat baru-baru ini memberikan sedikit jawaban dan gambaran besar bagi kita. Beberapa waktu lalu Panglima Pakaf mengatakan bahwa pihaknya tidak perlu menggunakan pesawat siluman F-35 ataupun F-22 untuk menjaga wilayah Pasifik, yang mana wilayah ini sangat rentan terhadap serangan Cina jika kedua negara adidaya terlibat konflik. Kala itu Panglima Pakaf mengatakan mereka ingin lebih banyak F-15 Eagle 2 untuk mempertahankan Pakaf. Selanjutnya, baru-baru ini Amerika Serikat memutuskan untuk memensiunkan 150 unit pesawat lama dengan menambah 82 unit pesawat baru. Sebanyak 150 unit pesawat lama yang akan dipensiunkan tersebut, termasuk di dalamnya ada 33 jet tempur F-22 Raptor. Untuk pengadaan 144 unit F-15EX, Angkatan Udara Amerika Serikat juga mengusulkan agar prosesnya dipercepat. Keputusan ini tentu saja akan membuat kedudukan F-15 sebagai jet tempur dominasi udara tampaknya akan kembali ke singgasananya. Dalam sejarahnya, F-15 memang selalu berhasil dalam menjalankan setiap misinya. Panglima Pakaf menilai bahwa mereka tidak memerlukan jet tempur siluman yang operasionalnya mahal dan terlalu efektif untuk head-to-head dengan pesawat tempur PLAF. Dalam hal ini termasuk J-20. Dan untuk mengatasi ini, F-15EX adalah jawabannya. Ya kalau kita bahasa gampangnya sih, ini kalau kita Amerika pakai F-35 ataupun F-22 buat lawan J-20 ataupun yang lainnya, terlalu OP ya kan. Toh juga F-15EX udah cukup lumayan, juga bisa lebih hemat operasionalnya. Nah, pada akhirnya kita tidak perlu berkecil hati walaupun belum punya pesawat siluman. F-15 juga bukan pesawat yang kaleng-kaleng. Jadi bagus sekali nih nanti kalau misalnya F-15 kita dipakai buat melindungi Indonesia bagian barat, Rafale buat Indonesia bagian tengah, dan Sukhoi kita di Indonesia bagian timur ya kan. Jadi beragam ya jet tempur kita. Ya kalau buat F-16 dan lainnya yang menyebar lah pokoknya. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai berita ini? Silahkan komentar kalian di bawah. Hal itu memudahkan F-15 Eagle 2 dan Rafale Indonesia menghabisi J-20. Beberapa tingkat kemampuan siluman terhadap radar serta avionik dan radar abad ke-21 di Natuna untuk menghadapi Su-35 sekalian J-20 China. Jelasnya, F-15 Eagle 2 juga mempunyai radius tempur sangat jauh. Jika ia ditempatkan persaingan yang cukup panas dalam memperebutkan hegemoni di Laut Cina Selatan antara Cina dan Amerika ini melebar terhadap geopolitik dunia, terutama di ASEAN. Semenjak berlakunya CATSA, tak ayal banyak negara-negara di ASEAN yang membeli jet tempur buatan barat, termasuk dari Amerika Serikat. Amerika Serikat pun mulai banyak mengintensifkan hubungan baik dengan negara-negara ASEAN lewat diplomasi secara langsung maupun latihan militer bersama. Nah, menariknya negara kita sampai rela mengeluarkan uang miliaran dolar untuk rencana pembelian 36 unit jet tempur F-15 Eagle 2 dari Amerika Serikat. Di tengah kekhawatiran tentang pesawat siluman, menahan Prabowo akhirnya bertolak ke Amerika Serikat kemarin untuk mulai mendiskusikan tentang pengadaan besar ini. Tepatkah langkah kita dalam membeli jet tempur F-15EX dari Amerika Serikat, sedangkan kita dikelilingi oleh F-35 milik Singapura dan Australia, dan tidak menutup kemungkinan akan bersaing juga dengan jet tempur siluman Cina? Nah, rupanya keputusan Amerika Serikat baru-baru ini memberikan sedikit jawaban dan gambaran besar bagi kita. Beberapa waktu lalu Panglima Pakaf mengatakan bahwa pihaknya tidak perlu menggunakan pesawat siluman F-35 ataupun F-22 untuk menjaga wilayah Pasifik, yang mana wilayah ini sangat rentan terhadap serangan Cina jika kedua negara adidaya terlibat konflik. Kala itu Panglima Pakaf mengatakan mereka ingin lebih banyak F-15 Eagle 2 untuk mempertahankan